Salam, Bapak Ibu semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 21 Desember 2025, puji Tuhan, kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Tim Kehidupan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya mau menceritakan tentang apa yang dituliskan Dr. John Townsend dalam bukunya yang berjudul People Fuel, dalam bentuk sebuah cerita yang Anda bisa petik manfaatnya. Ceritanya begini. Ada seorang pemimpin yang aktif melayani, bekerja keras, dan selalu hadir untuk orang lain. Namanya Gerrit. Setiap hari ia sibuk menyemangati, menolong, dan memberi nasihat, baik untuk tim kerjanya, keluarganya, maupun orang-orang di gereja. Tetapi semakin hari, Gerrit semakin merasa lelah secara emosional. Bukan karena pekerjaannya terlalu berat, tetapi karena hatinya mulai terasa kosong. Ia mulai bertanya dalam hatinya, mengapa saya bisa merasa kesendirian ya, padahal saya dikelilingi banyak orang. Suatu hari ia membaca buku People Fuel karya Dr. John Townsend dan merasa seolah-olah buku itu ditulis khusus untuk dirinya. Gerrit belajar bahwa seperti tubuh yang butuh nutrisi untuk tetap hidup, jiwa manusia juga butuh nutrisi relasional atau nutrisi hubungan. Inilah yang selama ini ia abaikan. Dalam buku itu dijelaskan bahwa ada 22 jenis nutrisi relasional yang dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, mereka yang hadir bagi kita dengan empati. Yang kedua, mereka yang menyampaikan kebaikan kepada kita. Yang ketiga, mereka yang memberikan dukungan nyata. Dan yang keempat, mereka yang mengajak kita bertindak. Gerrit pun menyadari bahwa selama ini ia lebih banyak memberi, tetapi tidak pernah membuka dirinya untuk menerima. Ia belajar bahwa nutrisi seperti empati, perhatian yang tulus, dan dukungan bukanlah suatu kelemahan, melainkan kebutuhan jiwa. Yesus pun tidak berjalan sendirian. Ia mempunyai tim kehidupan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Gerrit pun mulai bertanya, siapa dalam hidupku yang sungguh-sungguh mengisi aku, bukan hanya menarik energiku. Ia menyadari bahwa ia punya banyak kenalan, tetapi tidak semua adalah relasi yang menghidupkan. Ia pun mulai membentuk tim kehidupan, sekelompok kecil orang yang saling membangun secara emosional dan rohani. Namun itu bukan langkah yang mudah. Ia harus belajar mengatakan tidak kepada relasi yang toksik atau merugikan, yaitu orang-orang yang selalu menuntut, menguras, atau memanipulasi. Pada dasarnya semua kita membutuhkan tim kehidupan. Allah tidak menjadikan kita makhluk yang bisa memenuhi kebutuhannya seorang diri saja. Banyak aspek dalam diri kita yang membutuhkan sentuhan, bantuan, tindakan dari orang lain kepada kita. Kita butuh empati dan kehadiran orang lain, dorongan dan kekuatan, kebenaran dan
perspektif lain, dan ajakan untuk melakukan sesuatu. Semua itu kita butuhkan. Untuk itulah kita butuh keluarga rohani. Allah mengajarkan bahwa hidup bersama lebih baik daripada hidup sendiri. Karena dalam kebersamaan kita dapat saling membantu dan memperoleh hasil yang lebih baik. Ketika seseorang jatuh atau menghadapi kesulitan, kehadiran teman sangat penting untuk memberikan pertolongan dan dukungan. Mari kita saling menopang dan membantu. Kata-kata bijak. Kita tidak dapat hidup sendiri, maka kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, ajarku untuk membuka hati terhadap sesamaku, sehingga aku memiliki hati yang mau dibantu dan ditopang oleh sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.